Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Menyimpan dendam setelah dipecat dari pekerjaannya 2 tahun lalu, seorang pria di Jakarta nekat ingin membunuh mantan atasan menggunakan senjata api yang dirakit sendiri. Korban lolos dari maut setelah tembakan pelaku meleset dan mengenai kaca mobil. Jaka hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini ditangkap di wilayah Pejagalan karena kasus percobaan pembunuhan menggunakan senjata api. Polisi menemukan 1 senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa mantan atasannya. Terus kamu dapat dari mana itu senjata api? Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Tahu nggak undang-undangnya kalau membawa senjata api itu dilarang? Tahu, Pak. Nah, tahu kenapa dilanggar? Berarti kamu ingin masuk melakukan tindak pidana kembali. Kepada polisi, Jaka mengaku hendak membunuh mantan atasannya lantaran dendam yang terpendam selama 2 tahun sejak dirinya dipecat. Pelaku kemudian belajar membuat senjata api melalui internet. Pada hari kejadian, pelaku yang membuntuti korban kemudian langsung menembak korban yang sedang mengendarai mobil. Namun tembakan pelaku meleset dan hanya mengenai kaca mobil. Korban mengaku pelaku sebelumnya sudah pernah mencoba membunuhnya menggunakan airsoft gun, namun gagal hingga pelaku ditangkap polisi. Dan pada insiden kedua yang juga gagal ini, korban yang mengenali ciri-ciri pelaku langsung melapor ke polisi. Setelah di PHK, dia pun melakukan aksi yang sama pada tahun 2018 dan dihukum sempat ditahan juga 1 tahun kena hukuman. Dia baru keluar itu tahun 2019 akhir dan melakukan lagi kembali karena balas dendam itu, Pak. Iya sendiri, saya pulang kerja sendiri. Pak, jadi ya alhamdulillah nyawa saya terselamatkan karena ada anak kecil yang nyebrang tiba-tiba di tempat yang gelap. Saya sempat ngelihat, jadi saya berhenti itu motor langsung nembak gitu, Pak. Apalagi modusnya juga modus dendam terhadap perusahaan karena 2 tahun yang lalu si tersangka ini dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Korban ini atas nama Pak Budi, ini adalah bekas atasan daripada Jaka. Pelaku seorang diri lah. Seorang diri, senjata rakitan, buatannya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman hukuman 20 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Masih karena sakit hati dipecat, seorang mantan satpam ini menganiaya 1 karyawan tempatnya dulu bekerja hingga terluka parah. Pelaku tidak mengenali korban karena mengincar mantan rekan kerjanya secara acak yang ditemuinya di jalan. Inilah Sabto Aji dan Setio Budi Pamekas, tersangka penganiayaan karyawan yang ditangkap aparat Polres Boyolali. Kedua tersangka merupakan mantan anggota Satpam yang mengaku sakit hati karena dipecat dari pekerjaannya. Untuk melampiaskan dendam, keduanya mencari karyawan tempat dulu mereka bekerja secara acak untuk dianiaya. Tersangka kemudian mengincar Jordi Syah Maulana yang baru pulang kerja dan mengendarai motor sendirian. Saat di tempat sepi, korban dianiaya lalu kabur, sementara korban dievakuasi warga ke rumah sakit. Dulu kan kerja di situ, Pak, saya dipecat dari situ kan. Karena dulu memang salah saya terkena kasus narkoba. Terus sakit hatinya karena apa, Pak? Langsung menyasar pegawai dari Pertamina ini. Ya keluar terus bingung cari kerjaan, Pak. Memang udah direncanakan? Iya. Sasarannya memang si ini atau lainnya? Acak, Pak. Selain 2 tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya baju korban, sepeda motor tersangka, dan korban. Sementara senjata tajam yang digunakan tersangka belum ditemukan karena dibuang ke sungai. Korban dibacok dari belakang, di bagian punggung.
di punggung dan satu di tangan. Motifnya sakit hati karena si pelaku dulu bekerja di perusahaan tersebut, lalu dipecat karena ada permasalahan narkoba. Di Pertamina atau di Pertamina. Akibat penganiayaan ini, korban kini harus dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Semarang. Sementara kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali. Keduanya dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dipecat dari pekerjaan, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ini membobol gudang dan menggasak uang 20 juta rupiah, tempatnya dulu bekerja. Namun karena aksinya terekam CCTV, pelaku dengan mudah ditangkap. Tim Semut Merah Polsek Tamalan Rea Makassar, Sulawesi Selatan membekuk Iwan di rumahnya di Kabupaten Sinjai. Pelaku ditangkap setelah membobol kantor tempat ia pernah bekerja dan menggasak uang 20 juta rupiah. Saat digeledah, polisi hanya menemukan uang 14 juta rupiah dari kamar pelaku. Identitas pelaku dengan mudah diketahui lantaran aksinya terekam kamera pengawas. Iwan masuk dengan membobol atap gudang dan mencongkel laci tempat penyimpanan uang. Rekan-rekan opsional dibimbing oleh Panit, terus menyitari dan melihat CCTV. Dengan adanya CCTV itu ternyata adalah mantan karyawan yang dipecat. Sehingga rekan-rekan langsung mengejar ke Sinjai Kelurahan Pokdo, lalu ditemukan di sana. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 7 tahun. Dua pegawai Bank Kepulauan Riau yang membobol uang rekening nasabah 1,3 miliar rupiah ditangkap. Polisi menyita barang bukti 135 slip transaksi penarikan uang. Dua mantan teller Bank Riau Kepri berinisial NH dan AS ditangkap polisi di rumahnya di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Keduanya ditangkap karena diduga membobol rekening 3 nasabah bank sebesar 1,3 miliar rupiah. Aksi kedua tersangka ini terungkap saat 3 nasabah melaporkan uang tabungannya yang disimpan di bank tersebut tiba-tiba berkurang. Padahal selama menabung, ketiga nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang di rekening. Dari hasil pemeriksaan polisi, modus kedua tersangka ini membobol rekening bank dengan memasukkan tanda tangan ketiga nasabah. Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 135 slip transaksi penarikan uang dan 1 buah buku tabungan. Korban mengalami kerugian sekitar 1,39 sekian miliar. Kedua tersangka saat ini ditahan di Mapolda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perbankan dengan ancaman 15 tahun penjara. Berpura-pura hendak sholat, seorang pria di Situbondo, Jawa Timur ini mencuri kotak amal masjid di bulan Ramadan. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.